lagi gue Ser. Hari ini kita akan sharing session bersama Bang Handika yang kemarin setelah mengikuti event Berani Nanjak di Bali ya Bang ya. Iya. Ya. Itu gimana nih Bang? Coba Bang di sharing di sini. Seperti apa pengalamannya di sana gitu Bang. Oke, bismillah. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Handika, saya seorang ultra cyclist, penghobi touring jarak jauh gitu ya kan. Salah satu brand ambassador dari Giant juga. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman kemarin cerita di event Berani Nanjak di Bali. Oke, event yang kemarin saya ikuti adalah event pertama Lebaek. Lebaek itu adalah satu organizer di Bali. Dia buat eventnya sejauh 500 km dengan ketinggian 10.000 mdpl ya berarti ya total. Itu berarti udah di atas rata-rata ya Bang ya? Iya, di atas rata-rata karena biasanya organizer bikin 500 kilo biasanya 5.000 ya. 5.000. Biasanya 5.000 ke bawah. Ini Berarti 10.000, 2 kali lipat. itu gimana tuh Bang? Apa aja Bang yang dirasain selama di sana dengan finish dalam waktu 28 jam? 28 jam. 28 jaman ya Bang ya? 28 jam 37 37 menit. menit ya. Yang dirasain sih pastinya kita tahu sendirilah Bali salah satu kota yang punya panorama keindahannya luar biasa. Dia punya rutenya juga bagus gitu ya kan, dan yang kemarin saya jalani di sana ya rutenya sih karena 10.000 total elevasi 10.000 ya, jadi lebih banyak rute nanjaknya ya. Tapi pastinya pemandangannya luar biasa di Bali, dan keramahan penduduknya juga pasti yang saya notes, karena ada beberapa bagian ketika saya menjalankan ibadah mereka memberikan tempat itu di beberapa warung di saat ketika lomba berjalan. Bang itu kan 28 jam nih Bang. Heeh. Itu non-stop berarti waktunya ya Bang ya? Ya, Itu memanage jam istirahatnya, kayak makanan, sama ibadahnya gimana Bang? ya biasanya kalau sebagai muslim saya kan kewajiban sholat itu sholat adalah kewajiban. Ya Bang. Jadi saya ngaturnya itu biasanya di jam-jam biasanya saya tarik. Misalkan zuhur sama asar, maghrib sama isya gitu ya kan, dan subuh sendiri. Jadi ada 3 waktu yang saya memang harus sediakan waktunya di saat pertandingan itu. Biasanya saya kalau kemarin pas di Bali sholat zuhur dan asarnya saya di checkpoint 2, dan sholat maghrib isanya itu pas ketika di perjalanan menuju 300 kilo ya di perjalanan di warung, biasanya di warung penduduk sekitar lah gitu ya kan, minta izin situ. Nah, kebetulan saya juga punya aplikasi untuk melihat kiblat kan, jadi saya udah tahu arahnya kemana gitu ya kan, jadi ya harus dibagi waktunya seperti itu. Oke Bang, untuk jam istirahatnya gimana itu Bang? 28 jam. Istirahat, kalau untuk istirahat kemarin sih saya istirahat di checkpoint 2. Checkpoint Di 2. sana saya sholat, saya makan mie karena di sana disediakan pop mie, terus refill air ya. Habis itu mungkin di setiap 100 kilometer berikutnya saya biasanya refill air ya, isi ulang air. Ya, seperti itu aja. Paling saya makan snack bar yang memang saya bisa bawa, yang bisa kantongin. Jadi sepanjang perjalanan sampai finish, selain makan besarnya cuma sekali aja ya, snack bar itu aja yang saya makan. Tapi ini kan 28 jam ya Bang. Itu sama bener-bener nggak ada tidur apa gimana itu Bang? Kalau kemarin sih ya nggak ada tidur. Nggak tidur sama sekali gitu Nggak Bang ya? tidur sama sekali, benar. Aduh. Gimana ya, karena kan kalau nggak tidur itu pasti berpengaruh ke psikis kita gitu Pasti. dalam ridingnya gitu Bang. Betul. Itu Bang Andika gimana itu cara latihannya biar bisa kayak gitu? Yang pastinya ini kan karena ini olahraga endurance ya, jarak jauh. Pertama pastinya volume kita, endurance kita juga harus terlatih. Selain itu juga kita belajar power nap. Power nap itu adalah tidur singkat sih, 10-15 menit gitu. Saya dibilang nggak istirahat sih, nggak mungkin. Pasti saya istirahat. Ketika saya di warung, saya isi air, saya biasanya berhenti ya 10 menitan lah saya power nap gitu ya kan. Dan itu bisa mengembalikan, mungkin tidak 100% tapi
bisa mengembalikan stamina saya lah gitu. Jadi ini kan bukan lomba siapa yang paling kencang sih sebenarnya, tapi siapa yang paling konsisten aja gitu ya kan. Saya punya prinsip nggak perlu kencang, yang penting muter aja terus, pedaling terus aja gitu. Oke Bang, Em, selama race itu Bang Dika memimpin itu di kilometer berapa Bang? Oh, di awal-awal ya, Awal. sebelum crash ya. Jadi, oh ya, Berarti ada crash ya Bang di sana ya? ya, jadi qadarullah ketika race baru berjalan ya kan 20 kilo awal, saya coba ngikut yang leading dan akhirnya saya bisa mimpin sampai di kilometer 80-an ya, 80. Dan qadarullah juga emang udah takdir saya harus mengalami crash. Saya nabrak anjing ya kan ketika turunan di daerah Seraya ya, daerah Bali gitu. Sana turunan di kilometer 86. Setelah saya crash, saya pastiin semua nggak ada yang fraktur, nggak ada yang patah. Sepeda juga saya pastiin hanya memar-memar ya, memar di bahu, di bokong, di leher, sampai pada akhirnya saya putuskan tuh untuk melanjutkan perjalanan meskipun waktu itu masih menyisakan 420 kilo Iya, lagi masih gitu terlalu ya kan. panjang sih Bang. Iya, cuman ya tidak ada pilihan lain di saat itu gitu ya kan. Maksudnya sebenarnya bisa sih untuk DNF, tapi saya pikir selama tidak ada cedera yang serius saya masih bisa jalan, ya saya jalan. Kembali lagi pada prinsip saya gitu ya kan, nggak perlu kenceng, yang penting muter aja. Dan alhamdulillah saya bisa finish urutan kedua. Tapi kan kita kalau udah jatuh itu biasanya kan banyak dari peserta-peserta lain mungkinnya yang udah nyerah aja gitu Bang. Udahlah, kayak udah mental udah males juga. Betul. Tambah fisik juga kayak mungkin udah Sakit ditakdir ya. alam gimana. Ini udah pesan nih gitu. Tapi masih malah dilanjutin itu gitu Bang ya. Jadi gini, sebenarnya saya itu udah punya strategi sebelum crash gitu. Makanya ketika itu saya udah leading, saya berencana untuk membuat gap karena kan saya akan mengatur waktu sholat apa segala macam, dan gap itu akan menjadi margin buat saya untuk melakukan ibadah ya, biasanya kayak gitu. Tapi qadarullah ada crash, jadi semua strategi berubah gitu. Jadi nggak ada nggak ada planning yang strategis lagi. Jadi saya pikir cuman ya udah saya jalan aja, yang penting muter, yang penting finish, seperti itu. Kalau bicara mental, ya pasti drop ya. Apalagi ketika lewat dari kilometer 86, saya mulai disalip sama 3 orang pembalap ya. Ada Steven, ada Eno, ada Zidane waktu itu. Saya sempat pikir, ya udahlah, biarkan aja mereka gitu laju. Saya juga tidak bisa memaksa karena satu sisi ada beberapa bagian tubuh saya yang cedera gitu ya kan. Itu tadi saya kembali lagi saya bilang saya melaju aja, udah saya jalan, yang penting muter. Ya di luar dugaan saya bisa menyalip satu persatu gitu, dan akhirnya bisa finish kedua. Itu Bang itu kan jatuhnya karena nabrak anjing ya mungkin. Biasanya kan kita kalau ngelihat orang jatuh itu nggak kayak nabrak anjing itu suatu hal yang unik juga gitu. Ada mungkin nabrak hewan ternak barangkali atau mungkin jalannya kurang bagus seperti ini. Tapi ini nabraknya anjing. Jadi gini, di Bali itu kalau yang saya perhatiin kemarin itu di Bali itu hampir semua rumah tuh punya anjing. Jadi saya sempat berpikir jangan-jangan anjing memang diternak di Bali. Karena hampir semua rumah. Jadi setiap kita melewati setiap rumah di pinggir-pinggir itu pasti ada anjing yang keluar yang gonggong kita. Jadi salah satu penyemangat kita untuk lebih laju sebenarnya kayak gitu. Jadi memang udah biasa ya di anjing, dan itu sempat saya udah dikasih tahu sih sama beberapa teman ya kan, hati-hati anjing di Bali. Karena mereka bisa nguber atau mereka bisa ya terutama di pas turunan, hati-hati. Tapi ya kembali lagi ini sudah takdir Allah, qadarullah. Saya harus mengalami crash, nabrak anjing. Itu sama mereka di sana apa disamperin Bang sama anjing? Enggak, jadi emang saya diuber waktu itu pas ketika turunan dia nguber ada 3 anjing. Dan saya nggak bisa menghindar sih ya karena waktu itu terlalu cepat karena di saat itu juga lagi turunan kan. Saya juga kontrolnya juga ya karena speed kan terlalu kencang gitu. Jadi sulit gitu, di luar prediksi saya lah.
Itu tadi crash nabrak anjing, sementara Bang Andika kan kayak ada memar lebam di beberapa bagian Mhm, tubuh gitu. Dan helm juga sempat pecah kan Bang? pecah pecah. Itu gimana tuh, masih dipakai Bang helmnya? Helm masih dipakai karena nggak ada helm lagi. Dia sempat masuk kan helmnya ambles ke dalam, ya saya pakailah gitu ya kan, masih tetap digunain sampai akhirnya ya finish dan alhamdulillah sih kebetulan helmnya juga ya justru karena helm bagus ya, jadi dia harus pecah. Karena kalau nggak bagus, kepala saya yang pecah, Iya. kayak gitu. Heeh. Tadi kan kita udah bahas motivasi nih Bang, motivasi, helm juga udah. Itu sepeda dengan crash kayak gitu, itu sepedanya bener-bener nggak kenapa-napa Bang, itu kondisi jatuhnya gimana ya Bang? Kayak di turunan, kita kan Iya, kalau ngelihat jatuh di turunan, nabrak hewan barangkali itu kayak nggak mungkin lah ya kalau sepedanya kenapa-napa gitu. jadi pas nabrak gitu ya gitu kan, pas nabrak, sayanya terpental, guling-guling gitu kan, makanya helmnya bisa pecah dan alhamdulillahnya sepeda itu hanya headset-nya aja dia kendor. Itu juga saya baru tahu ketika saya sampai CP2, pas udah jatuh dibantu, nah kebetulan ada wasit kan, ya, ada wasit yang ngikutin saya, dia ngelihat saya jatuh akhirnya dia bantu, nggak apa-apa, ya saya pegang bagian tubuh saya nggak ada yang fraktur, nggak ada yang apa, saya bilang oke nih, saya bisa lanjut, ya udah pelan-pelan saya lanjut dan saya nggak kepikiran bahwasannya headsetnya itu oblak gitu, jadi sampai di checkpoint 2 waktu itu baru saya berhenti agak lama ya karena saya ngelakuin ibadah, saya tes, saya coba pegang, oh ini agak kendor, akhirnya saya karena dan saya juga bawa kunci, saya betulin Jadi sempat sendiri betulin dulu aja, gitu sempat Bang. betulin sendiri. Itu nggak ada dibantu sama teknisi lain atau gimana Bang? Bener-bener sendiri Nggak gitu. ada, nggak ada. Makanya saya bantu sendiri. Apa saya ngelakuin sendiri karena saya juga bawa kunci-kuncinya sendiri. Gitu. Heeh. Itu kan masih 420 kilo lagi ya Bang ya kurang lebih ke Waktu finish ya. pas dari crash Iya ya. dari Heeh. crashnya ke sana itu kan masih panjang banget tuh Bang. Heeh. Eh Setelah itu masih ada pengalaman-pengalaman lain nggak Bang selama perjalanan di Bali? Pengalaman yang lain ya pasti di Bali ya kita harus menghadapi rutenya tuh panas. Selain panas tuh kemarin hujan berkali-kali, ada kali 3 kali hujan gitu ya kan, panas kering panas apa hujan kering hujan panas kayak gitu. Itu startnya pagi ya Bang? Startnya pagi 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 setengah 6, setengah 6 berarti finishnya sekitar jam 10 10-an ya, iya 10 betul pagi betul. besoknya ya Bang ya. Heeh. Itu pakai sepeda ini ya Bang? Ya saya gunain sepeda Propel kemarin di event Berani Nanjak. Kenapa? Oke. Ini kan Propel aero ya Bang ya. Kenapa dipakai buat endurance gitu Bang? Sebenarnya gini, uh, saya masih ada batas toleransi untuk menggunakan Propel sih sebenarnya di bawah 500 kilo gitu. Jadi artinya kalau masih 500 kilo masih oke lah gitu. Dan saya juga sekalian mau tes sebenarnya Propel ini buat nanjak gimana sih gitu ya kan. Ya seperti kita tahu bahwasannya Propel ini kan memang sepeda aero gitu ya kan. Tapi Propel yang terbaru ini kan memang cukup drastis perubahannya dibanding dengan Propel yang lama ya. Dia punya bagian-bagian yang lebih kecil, sekarang lebih tipis, lebih ringan dibandingin Propel yang lama gitu ya kan. Jadi dan ini sebenarnya saya melihat referensi dari beberapa Pro Tour Jayco yang dia juga menggunakan Propel untuk climb. Jadi saya pikir ya masih oke lah gitu ya kan. Gitu. Jadi saya coba dan ya oke, so far oke. Dan ketika di flat lebih bagus lagi karena saya bisa nyentuh speed 41 di flat gitu. Jadi Itu setelah crash, crash setelah setelah crash. crash ada ya sekitar kurang lebih masih menyisakan 200 kiloan perjalanan. Di flat cukup mumpuni dengan aeronya, jadi saya bisa memaksimalkan speednya di flat. Setelah crash aja masih kuat 41 kilometer per jam. Dengan jarak kayak gitu ya Bang ya, 420 kilo lagi menuju finish, sementara di 80 kita udah crash duluan. Mm-mm. Motivasinya juga tadi udah dijelasin, tapi kayak ada resep-resep lain gak sih Bang? Mungkin dari segi latihannya gimana? Sekarang Bang Andi kan masih latihan di daerah Citorek, Masih atau beberapa punya tempat kali latihan lain barangkali? setelah lepas dari event. Hmm. Kebetulan saya kan masih cedera, jadi ada waktu kita sekitar 5 hari saya untuk recovery dulu di rumah ya kan. Dan baru 3 hari yang lalu saya baru mulai lagi latihan, mulai tidak dari awal tapi mulai membangun lagi.
base endurance-nya lagi segala macam gitu ya. Jadi memang kalau kemarin sih sebagai seorang muslim ya saya pastinya saya selalu berserah gitu ya kan, selama perjalanan menyisakan 420 kilo lagi ya kan, perjalanan masih jauh. Ya itu lagi saya kembali bilang bahwasannya jadi perjalanan ini memang saya tuh selalu lebih banyak jadi bahan muhasabah buat diri saya. Mungkin buat apa ya, buat refleksi lah buat diri saya gitu. Yang pasti kuncinya itu ya selain latihan ada faktor-faktor lain lah gitu ya kan. Nah, saya selalu ketika ini resep saya sih, saya biasanya kalau melewati tanjakan saya biasanya bertakbir, turunan saya bertasbih. Saya biasanya gitu sebagai muslim, saya selalu gitu untuk mensiasati pikiran. Ya saya selalu berpikir positif aja lah gitu. Terus satu lagi nih Bang, saya setiap Bang Andika upload foto di Instagramnya itu biasanya itu saya ngeliat ada stiker ditempelin di handlebarnya. Iya, Nah, itu iya. juga motivasi kali ya Bang ya? Betul, itu jadi ya itu foto anak ya buat penyemangat ya. Karena kadang Semangat ayah gitu. nah kebetulan anak saya ini memang Hmm. senang kalau saya ikut lomba gitu ya kan, dia selalu menyemangati sebelum berangkat. Biasanya banyak tuh ritual-ritual dia tuh yang harus dijalani gitu, bukan ritual-ritual dalam artian yang ini ya, maksudnya kayak dia harus kasih semangat saya, dia harus pegang sepeda saya, apalah yang seru-seruan lah gitu ya Kasih kan. air celup gitu. Oh enggak, itu mah musrik ya. Gitu. Pokoknya itu, dan dia selalu yang tempelin sendiri tuh stikernya tuh di sepeda saya gitu ya kan. Biar nanti katanya ayah kalau lagi nggak kuat atau lagi putus asa atau apa nanti lihat fotoku ya gitu biar semangat lagi gitu. Tapi stikernya itu kan pasti ada kemungkinan copot ya Bang, itu buat cadangannya nggak Bang? Enggak sih, itu cukup aman lah, stikernya kuat kok. Oke. Karena bikinnya di custom ya, di tempat stiker, jadinya kena air, kena apapun dia water. Aman. Kan tadi berarti tempat latihannya masih di Citorek Bang? Sekarang sih pindah-pindah ya. Kalau kemarin tuh sempat ke Puncak 2, ke Cianjur, kemana-mana karena saya harus menjalani perjalanan kurang lebih 300 kilo sebagai simulasi sebelum event. Itu sendiri Bang? Apa dengan tim? Kebetulan berdua waktu itu sama teman. Sama latihan Bang? Sama latihan. Dan waktu event pun itu sendiri apa ada teman juga Bang yang lain? Kalau event kan udah pasti kan masing-masing lah ya, masing-masing, dan kita ketemu paling di jalan pas ketika saya melewati Steven atau Zidan melewati saya atau siapapun lah gitu ya, kita akan ketemu lah di jalan. Tapi pada akhirnya ya kita akan sendiri-sendiri nanti. Pada akhirnya semua akan bergantung pada pace masing-masing aja. Bang, benar Bang. Itu kan selama 500 km per jam, 500 km itu jaraknya total berhentinya berapa kali? Total berhenti. Saya sih per 100 kilo saya refill ya. Itu sesuai CP apa? Enggak Bang. Checkpoint itu pertama tuh di 100-an ya, 104 sampai 100, iya 104 kilo. Yang kedua itu 220-an. Sama CP3 itu 300 something, habis itu udah nggak ada CP. Berarti ada 3 checkpoint dan Bang Andika berhenti sebanyak pokoknya saya ya 3 kali 4 kali. 4 kali selama berhenti. Itu buat ibadah, istirahat sebentar, tidur sejenak tadi ya Bang ya? Betul, power nap ya, 10 menitan. Itu kan posisi tidur itu kadang ada, sempat dibahas waktu itu kalau tidur itu selama 11 menit, 15 menit itu ada posisi khusus gitu Bang, gimana kakinya taruh lebih tinggi misalnya. Itu Bang Andika pakai trik-trik kayak gitu nggak Bang? Enggak sih saya sih. Tapi pernah denger yang kayak gitu Bang barangkali? Enggak sih, yang pastinya setiap saya power nap, saya pasti pegang sepeda. Saya nggak tidur tergeletak gitu, enggak. Saya tetap duduk, posisinya duduk sambil saya pegangin sepeda. 10-15 menit biasanya gitu. Iya benar. Karena emang sendiri juga ya Bang. Nanti kalau tidur beneran sepedanya hilang lagi. Enggak, tapi di Bali kan enggak. Kita mungkin enggak bakal nemu aman lah kalau di Bali. Sejauh itu. Bali salah satu kota teraman di Indonesia juga. Betul. Tapi buat jaga-jaga juga ya Bang. Buat jaga-jaga aja karena saya juga pernah kehilangan sepeda dulu gitu kan, jadi trauma itu masih membekas. Itu di mana Bang itu? Waktu itu dulu adalah di daerah Tangerang juga gitu ya kan. Pernah hilang ketika saya ngelakuin ibadah lagi itu pas sholat. Hilang gitu.
tiba-tiba sepedanya diambil. Iya, jadi pas udah selesai sholat kan bingung kan kalau kemana sepedanya. Tapi ya udahlah. Alhamdulillah pasti ada penggantinya. Oke, itu 70 kilometer sebelum finish Bang Andika sempat ketangkap kamera masih iring-iringan dengan Steven gitu. Iya, nah jadi Ya, kayaknya sengit banget tuh Bang ya. segitu ya. Iya sih, ada beberapa teman yang bilang juga, akhirnya kamu disalib dengan Steven. Iya, waktu pas kurang lebih di 80 kilometer sebelum finish, itu memang udah masuk waktunya subuh ya. Sempat berpikir, saya bilang, wah saya kalau berhenti ya pasti akan disalib nih sama Steven nih gitu ya kan. Tapi ya nggak ada pilihan lain bagi saya sih, ya ibadah tetap prioritas ya gitu ya kan, dan ini hanya urusan dunia lah gitu. Jadi saya nggak mau berlebih-lebihan juga, jadi saya lebih fokus, lebih prioritas ibadah dulu. Saya sholat subuh dulu, saya berhenti di satu warung, yang dimana berhentinya juga ternyata nggak sebentar, karena ya kebetulan orang yang punya warungnya buatin kopi gitu, jadi saya sempat ngobrol kurang lebih 35 menit lah ya, ngobrol-ngobrol sampai dia nanya-nanya juga, sampai akhirnya selesai dari situ. Ya udah saya lanjutin perjalanan, ya kurang lebih 3 kiloan lah. Saya kaget aja di belakang langsung dilewati Steven ketika itu pas posisi turunan gitu. Jadi pas posisi turunan saya lihat, oh Steven ya. Ya udah saya ikutin dia sampai pada akhirnya di 70 kilometer sebelum finish lah ya. Saya sempat samping-sampingan. Di situ kebetulan rutenya agak nanjak 5-7%. Di situ saya attack, saya tinggalin. Di situ baru saya maintain sampai finish. Oke Bang, itu beda jarak waktunya sama Steven itu berapa Bang? Nggak jauh sih ya, Pak. Awal saya attack itu kurang lebih beda gapnya tuh 6 kiloan ya. Terus sampai pada akhirnya pas mau deket finish, akhirnya kurang lebih 2 kiloan ya 2 jaraknya. kiloan. Yang tadinya ketinggalan 6 kilo, dikejar di Iron Dikejar, iya. Keren sih Bang, keren. Steven tahu gak sih Bang Andika jatuh Bang? Iya, saya kasih tahu. Ya semua yang lewatin saya kasih tahu juga kan. Lanjut aja, ketika dia lewati kan, Om kenapa gitu, mungkin dia ngeliat kan ada baju saya yang robek, dirobek helm. Kenapa? Saya bilang crash. Ya udah lanjut, saya bilang gitu. Saya ngasih dia untuk melewati saya gitu, karena saya juga nggak bisa mengikuti pace mereka juga gitu kan. Saya tetap konsisten dengan pace saya sendiri gitu. Kenapa robek bajunya? Oh, kena anginnya kenceng. Iya. Tapi itu pengalamannya juga sangat luar biasa ya Bang ya. Sebelum-sebelumnya mungkin Bang Andika sempat crash juga barangkali Bang, ikut crash juga. Terakhir itu crash tuh di Peninsular ya. Itu lanjut nggak Bang? Itu lanjut, itu justru kalau yang di Peninsular itu handphone saya jatuh, dilindas sama truk, tapi alhamdulillah sayanya nggak apa-apa gitu ya, saya jatuh ke samping, cuman handphonenya karena saya taruh di bracket di depan, pental, jatuh kelindas truk. Nah kalau yang di Peninsular itu masih ada nyisain 1000 lebih ya, 1000 kilo. Jadi saya tidak menggunakan telekomunikasi, jadi saya nggak bisa ngelihat jarak, nggak bisa menghubungi organizer, nggak bisa menghubungi keluarga. Biasanya kan kita kan kalau lagi down di perjalanan, kalau kita lagi butuh semangat, kita biasanya tuh ngubungin keluarga atau kita ya berhubungan lah dengan orang-orang terdekat. Tapi waktu pas di Peninsular itu nggak ada. Saya nggak punya alat komunikasi, jadi saya hanya mengandalkan cyclocom yang ada di sepeda aja. 1000 kilo ya Bang? 1000 kilo lebih. Itu berapa hari perjalanan itu Bang? Itu masih ada sekitar 2 harian lagi ya. Perjalanan. 2 harian lagi. Tanpa alat komunikasi, tanpa ngikutin jalan aja gitu. Ikutin jalan, ngikutin cyclocom GPX yang diberi sama panitianya. Ya itulah suka dukanya. Jadi event itu apapun bisa terjadi. Tapi kita nggak bisa menghindari, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita aja sih sebenarnya. Mentalitas, semangat, itu harus tetap ada, karena biasanya ada beberapa orang yang pasti akan down, apalagi dia masih menyisakan perjalanan begitu jauh. Ya itu harus terbiasa, harus dilatih sebelum event sebenarnya. Jadi kalau dibilang, oh kuat ya, tahan ya bisa melewati rasa sakit ya, sebelum event itu dimulai kita udah melakukan itu. Jadi memang latihannya lebih keras daripada event itu sebenarnya. Kalau saya sih gitu. Iya Bang, benar Bang.
Sama kan waktu event itu kan kayak Bang Andika udah siapin tuh rencananya apa aja, Iya, berarti sholatnya betul. gimana. Cuman ternyata gara-gara crash, hancur tuh rencananya Betul, semuanya. betul. Itu Itu kan kan pasti kan itu berarti udah rencana selanjutnya itu semuanya dadakan semua ya Bang ya? betul, itu Tiba-tiba muncul, "Oh, udah nggak mau harus gini, nggak mau harus gitu benar, gitu. benar. Jadi kita nggak boleh egois lah, kita harus lihat kondisi tubuh kita juga. Kalau kita cedera, kita paksa, kita akan lebih lebih apa namanya, akan lebih parah gitu ya kan. Jadi memang harus banyak pertimbangan gitu ya kan. Kembali lagi bahwasannya ini hanya sekedar race gitu, jadi jangan terlalu kalau saya pribadi akan ada race-race berikutnya gitu. Jadi yang prioritas yang kita harus fokuskan adalah kesehatan kita sendiri gitu. Jadi jangan terlalu boleh berambisi tapi harus tetap lihat situasi dan kondisi gitu. Jadi Seperti jadiin itu. pelajaran Abangnya dari race ini ke race selanjutnya. Jadi Betul, kita nggak usah terlalu ambisi untuk satu race yang kita ikuti di sana karena masih ada race-race berikutnya gitu ya Bang betul, ya. betul. Dan Jadi satu tetap lagi, safety. betul. Yang satu lagi sih yang saya tekankan bahwasannya kalau saya sebagai Muslim bahwasannya jangan sampai event ini mengganggu kegiatan beribadah kalau saya pribadi ya. Karena nggak apa-apa, misalkan ketika di peninsular juga begitu ya kan. Ketika jarak saya udah mulai 5 kilo dan udah waktunya ibadah, sholat, ya saya sholat dan saya tahu saya disalib waktu itu. Ya nanti kita ya selesai itu ya kita ini aja, kita lanjutkan lagi gitu ya. Toh kalau memang sudah rezeki, memang Tuhan sudah mengatur, nggak ada yang mustahil. Kalau saya sih selalu berpikir gitu. Di peninsular, meskipun saya sudah dilewati sama beberapa pembalap, pada akhirnya saya bisa menjadi juara di sana. Nomor satu ya Bang waktu itu ya. Iya. Kalau di sini nomor dua. Mm. Ah, kira-kira ada nggak sih Bang dari dua race ini mungkin dari Berani Nanjak Mm-mm. sama Peninsula itu ada suatu kejadian yang dirasa sama nggak Bang di momen ini? Yang Selain dirasa jatuh ya Bang ya? selain pastinya berbeda ya. Setiap event itu pasti punya karakter karakter sendiri, mau rutenya, mau budayanya. Karena satu di Bali, yang satu lagi di Di Malaysia. Malaysia. Malaysia itu punya karakteristik yang berbeda. Kita harus melewati beberapa rute yang memang mungkin masih alami, masih yang memang jauh dari penduduk, apa segala macam. Kalau di Bali, sesepi-sepinya tetap jarak apa namanya penduduk masih cukup ramai lah kalau saya bilang. Jadi masih aman gitu. Jadi tetap dua event ini punya karakteristik yang berbeda. Hmm. Punya kekhasan masing-masing ya Punya Bang ya kekhasan antara Bali masing-masing. dengan Malaysia. Betul. Tapi dua-duanya sama-sama menyenangkan Bang. Pastinya gitu ya kan menyenangkan lah pasti. Oke Bang. Setelah ini kira-kira bakal ada event selanjutnya nggak sih Bang yang mau diikutin? Yang lebih ekstrim lagi barangkali Bang. Yang lebih ekstrim mungkin nanti di Oktober ya. Kebetulan Oktober. saya akan berencana akan mengikuti Peninsular lagi Oke, di Malaysia di bulan Malaysia. Oktober di tanggal 12. Oh, 12 Oke. Oktober Bang. Oke, Kalau di 12. Indonesia sendiri Bang? Di Indonesia sendiri mungkin nanti di akhir Mei Akhir Mei. ada event Goes untuk Bumi itu kurang lebih 1000 kilometer. Itu di mana Bang? Itu startnya dari Jakarta, finishnya di Jakarta. Oke, itu dari dua event ini perkiraan Bang Andika mau pakai sepeda apa nih? Rencananya kalau udah di atas 1000 ya saya pakai Defy. Karena kalau udah di atas 1000 saya harus mementingkan kenyamanan ya. Karena Defy ini salah satu sepeda yang cukup nyaman untuk long endurance yang saya rasakan gitu. Dua-duanya Bang ya untuk Peninsula. Untuk Peninsula dan untuk Goes Bumi. untuk Bumi, benar. Setelah apa masih ada event lain Bang barangkali? Mungkin kalau untuk ultra tahun ini ya itu aja sejauh ini hanya itu. Berarti nanti harus persiapin diri lagi ya Bang ya? Iya pastinya. Terus ada beberapa event kayak TDA yang rencana akan saya ikuti juga untuk kom-kom seperti itulah ya. Oke Bang, TDA berarti di bulan Juli ya Bang? TDA nanti di bulan Agustus. Oke, TDA berarti ada kurang lebih ada 3 ya Bang yang mau diikutin. Nah, itu gimana nih Bang nanti maintenance latihannya? Mau di tempat yang sama berarti atau itu kan Bang Andika udah tahu kan medannya kayak gimana gitu. Itu gimana Bang coba kurang lebih Bang? Kalau saya sendiri untuk maintenance sudah pasti tiap hari latihan. Seminggu itu 6 kali latihan. Sekali latihan berapa kilo Bang?
Ya kurang lebih 100 lah ya. Nanti kalau udah mau deket-deket event, 1 bulan mau deket event baru intensitasnya mulai saya tambah. Kurang lebih di seminggu sebelum event baru mulai saya turunin pelan-pelan. Biasanya gitu. Recovery ya Bang ya? Ya maksudnya saya kurangi intensitasnya. Intensitasnya biar nanti bisa peak performance di eventnya. Seperti itu gitu. Itu kayak manajemen jam tidur juga diperhatiin ya Bang ya sebelum event ya? Kalau untuk sekarang sampai sebelum event udah pasti tidur harus normal. Di bawah jam 9 saya udah mulai. Itu berapa jam itu Bang biasanya tidurnya? Ya 7 sampai 8 jam lah. Berarti kan masih normal biasa ya Bang, nggak ada tidur berlebih sampai 12 jam? Nggak ada sih, nggak ada. Kayak gitu. Yang pastinya selama sebelum event ini harus di-maintain terus. Level fitness bukan cuma sekedar latihan goes juga, tapi core juga semuanya lah gitu ya kan. Saya udah mulai masuk tempat gym, udah mulai latihan lebih intens, dan yang pastinya hindari cedera karena khawatir akan menurunkan performa ya pastinya gitu ya kan. Jadi intensitasnya juga diatur gitu ya kan, nggak bisa langsung tinggi gitu ya kan. Jadi memang benar-benar bertahap semuanya. Setelah event itu biasa kan pastilah ngerasa capek, pegel, kayak dari psikis, mental semuanya, fisik juga ya Bang ya. Itu biasanya Bang Andika jeda dulu beberapa hari atau langsung latihan nyampe rumah bagaimana Bang? Pastinya sih harus jeda ya, karena kita udah melakukan load yang tinggi ya. Load yang tinggi, jadi ketika selesai event biasanya 3 hari saya udah mulai recovery-nya 3 hari saya, terus sudah habis itu di hari keempat, hari kelima itu saya melakukan aktivitas tapi tetap yang ringan gitu ya. Itu tetap tidur seperti biasa ya Bang, tanpa tidur normal. Tidur normal 8 jam, terus family time juga. Betul, family time, lebih banyak waktu ke keluarga sih, dan menceritakan perjalanan ke keluarga, karena kan biasanya terutama anak saya yang kecil kan sering bertanya, bagaimana nih ketika malam, ketika ini, terus apa yang dirasa. Jadi itu ya saya sharing ya sama anak-anak gitu ya. Sharing. Oke Bang, itu selama event kan malam-malam tuh Bang. Itu punya cerita mistis tersendiri nggak sih Bang? Kalau kemarin di Bali sih nggak ada ya gitu ya. Nggak ada sih gitu. Kalau di Malaysia Bang? Di Malaysia ada, cuman ya itu bagian dari perjalanan lah, dan ya itu udah biasa sih, biasanya di setiap daerah pasti ada gitu ya kan. Tapi itu bukan suatu hal yang harus bikin kita jadi wah gimana gitu, enggak lah. Itu hal yang normal. Kita fokus dengan tujuan awal. Tujuan awal, iya. Kita mengikuti eventnya buat apa gitu. Oke, baik Bang Andika, mungkin itu aja sharing sesinya pada hari ini. Terima kasih kepada Bang Andika yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung dengan kita untuk sharing seperti apa pengalamannya pada saat mengikuti event Berani Nanjak di Bali. Oke Bang Andika, terima kasih banyak Bang Andika. Sama-sama, thank you.